Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terlebih dahulu marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi yang cerah ini kita telah dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri kajian duha, yaitu kajian tafsir Al-Quranul Karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Yang dihormati Bapak Pengurus Masjid Raya Toboh beserta jajarannya, yang dihormati Bapak Ketua IKADI Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya, yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demi menghemat waktu kita tidak akan memperpanjang mukadimah. Pada pagi hari ini pengurus memberi amanah kepada Ambo untuk menyampaikan kajian tafsir Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Qiyamah. Jadi sebelumnya perlu Ambo sampaikan bahwa Ambo bukanlah pakar di bidang tafsir. Lagipun background dari pendidikan Ambo dari S1 sampai S3 bukan di bidang tafsir. Nah, kalau kekhususan Ambo sebenarnya kuliah itu dari S1 sampai S3 adalah di bidang akidah dan filsafat, termasuk bidang tasawuf. Tetapi karena Ambo dulu sebelum kuliah belajar di pesantren, bidang keilmuan tafsir itu adalah salah satu bidang keilmuan yang utama. Jadi kami di pesantren dulu kajian tafsir itu menggunakan tafsir Jalalain. Itu adalah mata pelajaran yang setiap hari dipelajari. Nah, kalaulah masuk bulan Rajab itu tafsir Jalalain itu tadarus. 1 bulan mesti tamat dari awal sampai akhir. Jadi karena itu Ambo sampaikan bahwa Ambo bukan pakar di bidang tafsir, tapi karena pengurus meminta Ambo menyampaikan tafsir kok bakal tuang sambil menunggu tukang tibo. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, silahkan kepada jamaah untuk menyimak dengan Al-Qur'annya atau juga dengan terjemahan agar bisa mengikuti kajian ini. Kita bahas pagi ini adalah surah Al-Qiyamah. Suratul Qiyamah Makkiyah arba'una ayah. Jadi pagi ini kita membahas tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan kemudian disarah atau diberi penjelasan oleh tafsir Sawi, dan mungkin nanti sebahagian ditambah penjelasan dari tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Suratul Qiyamati Makkiyah arba'una ayat. Surat Al-Qiyamah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Jadi ayat Al-Quran itu, surah itu ada yang termasuk kategori Makkiyah dan ada yang termasuk kategori Madaniyah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
tentang apa yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah itu. Tetapi pendapat terkuat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah periodisasi. Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Jadi walaupun Nabi sudah hijrah ke Madinah, kemudian turun ayat ketika Nabi di Mekah, tetap digolongkan ke dalam surah Madaniyah karena periodenya setelah hijrah. Arba'una ayat surah Al-Qiyamah ini terdiri dari 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi Bapak Ibu, biasanya ambo memberi kajian tafsir di Masjid Raya Kampung Baur. Itu setiap hari Senin dan Selasa. Satu ayat atau dua ayat itu memakan waktu lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Kini ambo diminta satu surah 40 ayat. Jadi karena mempertimbangkan waktu, mungkin akan diringkas-ringkas saja. Sebab biasanya dua ayat itu makan waktu sampai setengah jam. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Pertama kita bahas dulu tentang la. La zaidatun fil maudain. Menurut pengarang tafsir Jalalain, la adalah huruf tambahan, baik itu di la uqsimu biyaumil qiyamah maupun la uqsimu bin nafsil lawwamah. Karena itu kita lihat dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia diterjemahkan, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan demi jiwa yang selalu menyesali. Jadi la zaidah artinya apa? Huruf tambahan, karena itu tidak perlu diterjemahkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa la itu bukan zaidah. La itu tetap diartikan tidak. Lalu apa maksudnya? La nafiyatun li kalami taqdimuha atabiha raddan ala munkiril ba'th. La ini maksudnya adalah kalau diartikan tidak, berarti dia menafikan kalam, menidakkan perkataan yang terdahulu untuk menolak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi seolah-olah seperti ini bukan seperti yang kamu pahami, atau bukan seperti yang kamu katakan. Kemudian disambung, saya bersumpah dengan hari kiamat. Jadi ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada koma ya antara la dengan uqsimu. Kalau kita tidak terjemahkan seperti itu, maka terjemahannya akan keliru. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau tidak dikasih koma akan menjadi saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Jadi kalau la-nya tidak zaidah, kita terjemahkan tetap tidak, dikasih koma tidak. Artinya apa? Tidak seperti yang kamu yakini. Baru dilanjutkan saya bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nafsul lawwamah menurut ulama sufi adalah salah satu dari jenis nafsu manusia.
Ulama sufi ada membagi nafsu itu menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 7 tingkatan. Kalau 3, yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Kalau 7, yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhimah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, dan yang ketujuh kamilah. Itu tingkatan-tingkatan nafsu atau tingkatan jiwa menurut ulama sufi. Jadi lawamah arti asalnya adalah mengecam. Jiwa yang selalu mengecam dirinya. Artinya apa? Jiwa ini dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, setelah itu dia menyesali perbuatan dosa itu. Nah, ini disebut dengan nafsu lawamah. Menyasa bombo itu tadi itu. Jadi nafsu lawamah ini ada harapan untuk menjadi baik. Allati talumu nafsaha wa in ijtahadat fil ihsan. Ini tafsirnya menurut tafsir Jalalain. Jiwa yang selalu mengecam dirinya atau menyesali dirinya sendiri walaupun ia sudah bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Wa jawabul qasmi mahzuf ay la tub'asunna. Nah, Allah bersumpah tapi belum ada jawaban dari sumpah itu. Apa jawab kasam? Dihazafkan, artinya dibuang, artinya tidak tampak. Apa perkiraannya? La tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Dia Allah bersumpah, saya bersumpah, aku bersumpah dengan hari kiamat, aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Apa isi sumpahnya? La tub'atsunna, sungguh kalian nanti akan dibangkitkan. Yang mana perkiraan ini ditunjukkan oleh ayat berikutnya. Ayah sabul insanu, apakah manusia mengira, ay al kafiru artinya orang kafir, allan najma'a izamah, apakah manusia mengira, yaitu orang kafir, bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya lil ba'si wal ihya, untuk kebangkitan nanti di akhirat dan dihidupkan kembali. Bala najma'u, ya benar, kami akan mengumpulkannya. Qadirina ma'a jam'iha, kami maha berkuasa serta mengumpulkannya. Ala an nusawwi bananah. Jadi kalau dalam tafsir ke Bapak Ibu seluruhnya gundul, ada barambui, sampai-sampai ayat Al-Quran pun tidak ada baris, maka dikatakan kitab gundul. Jadi Allah berfirman, kami mampu. Manusia mengatakan orang kafir bahwa Allah tidak akan pernah mengumpulkan tulang belulangnya. Artinya Allah tidak akan pernah membangkitkan orang yang sudah mati dan menghidupkan kembali. Allah menjawab, bala kami, ya benar, bahkan kami mampu menyusun atau mengumpulkan tulang belulang itu, dan juga kami susun jari-jari, tulang-tulang jarinya secara sempurna. Jadi bananah itu artinya adalah tulang dari ujung-ujung jari. Nah, kalau asabi artinya apa? Jari. Kalau bananah, tulang-tulang kecil yang terletak di ujung jari. Jadi apa di sini yang kita ambil, bahwa sedangkan ujung-ujung jari, tulang belulang yang di ujung jari ini bisa
disusun kembali oleh Allah padahal dia sangat kecil, apalagi tulang belulang yang sebelumnya. Itu pemahamannya. Ainu idu izamaha kama kanat ma'a sagiriha fa kaifa bil kabira. Artinya kami mengembalikan tulang belulang itu seperti sedia kala, padahal ujung-ujung jari itu, tulang belulang ujung jari itu sangat kecil. Fa kaifa bil kabirah, maka tentu tulang belulang yang besar Allah juga menyusunnya kembali. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, tetapi manusia menghendaki mendustakan, mendurhakai hari kiamat. Kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran, di sini diartikan tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Itu menurut terjemahan dan Abu Buka di Siko. Tapi di sini pengarang tafsir Jalalain menerjemahkan yafjura itu dengan ayyakziba. Di yafjura memang arti asalnya adalah durhaka. Sedangkan amamah diterjemahkan oleh pengarang tafsir Jalalain dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu terjadinya pada masa depan. Tetapi manusia menghendaki mendustakan hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Ia bertanya kapankah hari kiamat itu. Su'alul istihza' wa takzib. Ini pertanyaan mengejek dan mendustakan. Ditanya itu bukan bertanya untuk mendapatkan jawaban, tapi tanya untuk mengejek, untuk berolok-olok. Bilo tu hari kiamat itu kan ibu. Ya nah. Jadi kalau bertanya mengejek itu tentu nadanya lain. Tanyo itu ada tanyo yang ingin dapat jawaban, ada tanyo itu ingin menguji, ada tanyo itu tujuan untuk mengejek. Jadi di sini adalah pertanyaan untuk mengejek dan mendustakan. Isinya apa? Ndak kado tuh, ndak akan terjadi hari kiamat itu. Fa iza barikal basar, maka apabila mata terbelalak. Jadi di sini ada dua versi bacaan, boleh barika, boleh baraka. Kalau diartikan terbelalak seharusnya dibaca adalah baraka. Fa iza barakal basar. Baraka artinya terbelalak, ketika mata terbelalak. Tapi kalau barika itu artinya adalah kilat. Kenapa mata terbelalak? Karena merasa bingung atau dia merasa bingung atau merasa sangat takjub. Lima ra'a mimma kana yakzibu bih. Ketika dia melihat apa yang didustakannya dulu. Jadi nanti di hari kiamat, apabila terjadi hari kiamat, orang yang mendustakan hari kiamat itu matanya terbelalak. Kenapa? Uyuju terjadi kiamat terkira. Apa dulu yang didustakan ternyata betul-betul menjadi kenyataan. Wa khasifal kamar, dan telah gerhana matahari. Di khasifa artinya gerhana, atau boleh kita artikan dan bulan pun telah hilang cahayanya. Azlama wa zahaba dawihi, artinya telah gelap. Bulan itu telah gelap dan cahayanya sudah hilang. Wa jumi'as samsu wal kamar, dan dikumpulkan, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Matahari je bulan biasanya tidak pernah bertemu, rendah. Kini di hari kiamat bulan dan matahari itu dikumpulkan. Fatala'a minal maghribi au zahaba dawuhuma, maka keduanya terbit di barat
atau hilang cahaya keduanya. Wazalika fi yaumil qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemanakah tempat lari? Jadi kalau kiamat tiba, matahari sudah terbit di barat, maka manusia waktu itu kalang kabut, kama kalari. Bisa maunya waktu waktu zaman tsunami ndak? Waktu zaman tsunami di Aceh sudah tua cok gampo-gampo di kampung kita. Kalau lah gampo gadang, anak pikir dulu. Kama kita kalari. Ya, pasti nanti cari tampe yang tinggi atau tampe yang jauh dari lautan, jauh dari pantai. Aina mafar kalla la wazar. Kalla la wazar. Tidak ada tempat berlindung. Di kalla itu mengatakan tidak. Kalla tidak ada tempat berlindung. Di mana tidak ada tempat berlindung yang akan melindungi seseorang. Ila rabbika yauma izin al mustaqar. Kepada Tuhanmu pada hari itu tempat kembali. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Jadi inilah faedah dari mendahulukan ila rabbik. Di bahasa Indonesia, bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Apabila perkataan atau frasa yang terletak di akhir dipindahkan ke awal, itu pasti ada faedahnya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau yang normal iyyaka itu terletak di akhir. Kami menyembah kepadamu, kami mohon pertolongan kepadamu. Sekarang yang di akhir itu dimajukan ke depan. Itu faedahnya adalah dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Faedahnya hesar. Apa itu? Mengkhususkan, membatasi hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Jadi tidak ada tampil lari, tidak bisa lari kama-kama, hanya kepada Tuhan. Mustaqarun al-khalaik, tempat kembalinya makhluk. Fa yuhasabuna wa yujazuna, maka kemudian mereka dihisab dan diberi balasan. Yunabba'ul insanu yauma izin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Jadi kalau kita terjemahkan per ayat, diberitakan manusia pada hari itu, diberitakan kepada manusia pada hari itu apa-apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Secara bahasa qaddama artinya didahulukan, akhara diakhirkan atau diterakhirkan. Jadi maksudnya adalah qaddama itu apa yang telah dilakukan, akhara ditakhirkan artinya apa? Dilalaikan. Bi awali amalihi wa akhirihi, dengan awal amalnya dan akhirnya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Basirah secara bahasa artinya adalah melihat. Jadi secara makna asalnya adalah melihat. Tapi di sini dimaksudkan adalah syahidah, artinya menjadi saksi. Tantiqu jawarihuhu bi amalihi. Anggota-anggota tubuhnya akan berkata
akan mengucapkan, memberi kesaksian terhadap apa yang telah diamalkannya dulu di hari kiamat. Jadi sebagaimana di ayat yang lain dijelaskan, pada hari kiamat itu mulut kita dikunci, lalu tangan dan kaki memberi kesaksian, wa tashhadu arjuluhum wa tashhadu, di mana surah itu? Surah Yasin dah. Dan tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap bima kanu yaksibu, dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya di dunia. Walau alqa ma'adzirah, dan meskipun manusia itu melontarkan alasan-alasannya. Di ma'dzirah, ma'adzirah itu adalah jamak dari ma'ziratun. Bentuk tunggalnya adalah ma'ziratun, jamaknya adalah ma'adzirah. Jadi alasan-alasan berasal dari kata uzur, ya, uzur, ain zara. Jadi itu kadang-kadang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak ada uzur, uzur artinya adalah alasan. Ai lau jaa bi kulli ma'ziratin ma qubilat minhu. Artinya walaupun manusia itu, meskipun manusia itu mendatangkan atau mengemukakan alasan-alasannya, maka alasan-alasan itu tidak diterima. Jadi nanti di akhirat nanti manusia pasti mengemukakan alasan kepada Allah. Salatna amwaluna wa ahluna, kami disibukkan oleh harta kami dan anak-anak kami dan harta kami. Ba makonda amuh pai kamu saji, ba kon amuh menghadiri majelis ilmu, ba makonda mendirikan salat. Ajabnya, kami dulu di dunia ya Allah idui sari para senseso, kami ko orang miskin, kami ko sibuk bakarajo, banting tulang peras keringat, anak kami banyak loh, sibuk murih anak juara tuh ya. Walaupun begitu alasan tidak akan diterima. Qala Allah Ta'ala lin nabiyhi la tuharrik bihi lisanak. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para pakar tafsir membagi ayat surah Al-Qiyamah ini menjadi 4 kelompok ayat. Termasuk Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat surah Al-Qiyamah ini dibagi menjadi 4 kelompok ayat. Yang pertama ayat 1 sampai 15. Kelompok kedua ayat 16 sampai 19. Kelompok 3 ayat 20 sampai 35. Dan kelompok 4 ayat 36 sampai 40. Jadi sudah selesai kita baca kelompok pertama, yaitu ayat 1 sampai 15. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi asbabun nuzul ayat itu, ketika Al-Quran turun, Jibril datang kepada Nabi menyampaikan Al-Quran. Belum selesai lagi Jibril membaca, Nabi sudah menggerak-gerakkan lidahnya. Kenapa? Karena Nabi takut lupa atau takut tidak bisa mengikuti. Jadi Nabi bukan menunggu Jibril selesai membaca, tapi malah
langsung menggerak-gerakkan lidah ingin membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Inna alaina jam'ahu fi sadrika. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Artinya membacakan Al-Quran itu setelah selesai Jibril mengucapkannya. Fa iza qara'nahu alaika bi qiraati Jibril, apabila telah selesai kami bacakan Al-Quran itu, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Fa iza qara'nahu alaika bi qiraati Jibril, apabila kami telah selesai membacakannya kepadamu dengan bacaan Jibril, maka ikutilah bacaannya. Istama'a qira'atahu, artinya dengarlah bacaannya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastami'u summa yaqra'u. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kemudian membacanya. Summa inna alaina bayanahu, kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Allah sudah menjamin bahwa jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa mengikuti bacaan Jibril, tunggu dulu sampai selesai. Kami akan mengumpulkannya di dadamu dan juga bacaannya, kemudian kami juga akan menjelaskannya kepadamu. Apa itu bayanahu? Penjelasannya, bitafhim laka, dengan memberi pemahaman. Jadi Allah sudah menjamin bahwa Allah akan memberi pemahaman langsung kepada Nabi tentang ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat antara kelompok ayat ini dengan kelompok ayat yang sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali. Ya enggak? Tadi berbicara tentang hari kiamat. Tiba-tiba berpindah, wahai Muhammad jangan gerak-gerakkan lidahmu ketika turun Al-Quran. Sepintas lalu tidak ada hubungan antara ayat ini dengan kelompok ayat sebelumnya. Tetapi hakikatnya ada hubungan dan ada pertaliannya. Wal munasabatu baina hadhil ayah wa ma qablaha, dan pertalian antara atau hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, anna tilka tadammanat al-i'radu anil ayatillah. Ayat-ayat yang di belakang itu mengandung cerita tentang orang-orang yang berpaling dari ayat Allah, yaitu orang yang mendustakan hari kiamat. Sedangkan ayat ini wahadhihi tadammanat al-mubadarata ilaiha bihifzih. Ayat ini mengandung orang yang ingin segera untuk menghafaz Al-Quran atau menerima kebenaran Al-Quran. Jadi sebaliknya, itulah pertalian antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu kebalikan dari orang kafir. Kalau orang kafir menolak Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad malah terlalu segera, terlalu ingin cepat
menerima Al-Quran. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla ini adalah istiftah, kalimat pembuka atau kata pembuka. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Jadi ajilah secara bahasa, arti asalnya adalah sesuatu yang bersifat segera, atau dalam bahasa kininya yang instan. Ajilah. Makanya di sini ditafsirkan dengan dunia, sebab ajilah itu, dunia itu adalah kehidupan kita yang sekarang. Wa tazarunal akhirah, dan kamu mengabaikan kehidupan akhirat. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Nabi tadi ingin bersegera membaca Al-Quran. Bersegera itu menurut Allah bukanlah sifat yang baik. Allah menganjurkan, menasihatkan agar bertenang, jangan terburu-buru. Karena dikatakan terburu-buru itu dari setan. Begitu juga hubungannya, manusia kebanyakan mencintai yang segera. Artinya apa? Ingin bahagia tapi ingin yang segera. Ingin berhasil tapi ingin yang segera. Ndak amah bersabar. Nah, padahal untuk mencapai sukses itu perlu kesabaran, karena perlu perjuangan, perlu proses. Apapun yang kita inginkan dalam mencapai cita-cita pasti ada prosesnya. Jadi jangan tergesa-gesa. Jadi karena itu orang yang mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat itu adalah sifat yang tidak baik. Karena seorang mukmin itu seharusnya mendahulukan akhirat dari kehidupan dunia. Fala ta'maluna laha, kemudian lalu kamu tidak beramal mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Wujuhu yauma idzin ai fi yaumil qiyamah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu, artinya pada hari kiamat, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, memandang kepada Tuhannya. Nah, di sini juga mendahulukan frasa ila rabbiha. Kenapa didahulukan? Untuk mengkhususkan hanya memandang kepada Tuhannya. Jadi pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti, orang beriman diberi satu nikmat tambahan. Apa namanya itu istilah kininya? Bonus, ya enggak? Tapi itu yang paling berharga, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, kita singgung sekete persoalan ilmu kalam, teologi. Mu'tazilah tidak mengartikan nazirah ini dengan melihat, diartikan dengan menanti. Jadi menanti nikmat dari Tuhan, itu tafsir menurut aliran Mu'tazilah. Apa sebab? Karena menurut Mu'tazilah mustahil kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'tazilah itu adalah satu aliran yang pernah jaya dulu di zaman Khalifah Abbasiyah, di Daulah Abbasiyah sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9 di Baghdad. Bahkan pernah menjadi mazhab resmi kerajaan, dan ciri-cirinya adalah sangat memberi penekanan atau sangat mendahulukan akal atau rasional. Nah, itu ciri-ciri dari
Mu'tazilah. Argumen dari Mu'tazilah adalah Allah itu bersifat immateri. Sesuatu yang immateri tidak mungkin bisa dilihat. Itu argumen dari Mu'tazilah. Tapi aliran yang kita ikuti yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat nanti di akhirat. Kenapa? Apa argumen rasionalnya? Allah itu ada. Setiap yang ada mungkin untuk dilihat. Allah itu ada. Yang ada itu mungkin untuk bisa dilihat. Kemudian juga pemahaman ini didukung oleh beberapa hadis, di antaranya hadis yang berbunyi pada suatu malam Rasulullah sedang duduk dengan sahabat pada malam bulan purnama. Nabi mengatakan, nanti di hari akhirat kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama saat ini. Apa maksudnya tuh? Kalau bulan purnama, bulan sadang, bulan sampai balik itu kita cari bulan tebal, jalai, enggak? Jelas. Artinya apa? Kita melihat Allah itu dengan sangat jelas nanti di akhirat. Baca roh itu. Baca roh tidak boleh kita tanyakan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singgungnya itu. Apakah seperti kita mencari ekor? Enggak. Sampai Tuhan jadi. Caranya kita serahkan kepada Allah. Ay yarawnallaha subhanahu wa ta'ala fil akhir, artinya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa wujuhu yauma idzin basirah. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Sangat muram. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Lebat tu itu. Sebab bos aku ndak barih dah. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Ia meyakini mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Mereka meyakini akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Di sini kata tazunnu itu secara bahasa artinya adalah menduga. Jadi percaya itu dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama waham, yang kedua 4 bagian, waham, kemudian sa, kemudian zan, yang keempat yakin. Kalau waham itu hanya percaya 25%, itu waham. Kalau sa percaya 50%, saparuh percaya, saparuh indak itu namanya sa. Kalau zan itu percaya 75%, artinya menduga. Jadi zan itu artinya mana asal adalah menduga. Tapi di sini ditafsirkan dengan yakin. Bahkan juga dalam terjemahan diterjemahkan dengan yakin. Apa alasannya? Karena ada setelah tazunnu itu ada kata annahu. Kata an ya. Kata an. Jadi diartikan dengan yakin. Begitu juga nanti di bawah wazanna annahul firak, juga diartikan dengan yakin. Fakirah artinya adalah malapetaka yang sangat dahsyat. Fakirah mana asalnya adalah tulang punggung. Di fakirah itu uniknya bahasa Arab itu. Kenapa sampai fakirah itu diartikan menjadi malapetaka yang sangat dahsyat? Apa hubungannya? Malapetaka yang sangat dahsyat itu seolah-olah bisa menghancurkan tulang punggung. Itu hubungan kenapa fakirah itu diartikan malapetaka yang sangat dahsyat.
Kalla iza balagatit taraqi. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Waqila marraki. Dan dikatakan, artinya berkatalah orang-orang di sekelilingnya, siapakah penyembuh? Iraki itu berasal dari kata raqa yarqa ruqyah. Inilah kita dengar gitu kata ruqyah nak. Ruqyah berasal dari kata raqa yarqa ruqyah. Raki artinya siapa? Penyembuh, isim fa'il. Secara bahasa raka yarka itu berarti mantra. Jadi apabila seseorang nyawanya sudah sampai di kerongkongan, orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, marraki, siapa yang bisa menyembuhkan ini? Siapa bisa menyembuhkan orang yang sedang sakaratul maut? Wazanna annahul firak, dan ia menduga, artinya meyakini, yaitu orang yang mana nafasnya atau nyawanya sudah sampai di kerongkongan, annahul firak, inilah waktunya perpisahan. Jadi kalau nyawalah sampai di kerongkongan, seseorang itu sadar ikulah akhir hayat malah kebepisah jo dunia. Wal tafatis sak bisak, wal tafatis saku bisak. Dan bertautlah betis dengan betis, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Ai ihda saqaihi bil ukhra, artinya salah satu betisnya dengan yang lain indal mauti, ketika menghadapi kematian. Au iltafat saddati firakid dunya bi siddati iqbalil akhirah. Boleh juga ditafsirkan bertautnya betis dengan betis ini bertemunya dua kesusahan, dua kesukaran, dua suatu yang sangat berat, yaitu yang pertama beratnya meninggalkan dunia, dan juga yang kedua beratnya menghadapi alam akhirat. Jadi kalau kitalah keberpulang ke rahmatullah itu barek meninggalkan dunia, apa sabab? Sabab kitalah jatuh cinta ke dunia. Apalagi bagi orang yang memiliki sifat hubbud dunia, lah tajantuang ke dunia, barek meninggalkan dunia itu kesukaran yang pertama. Yang kedua, berat menghadapi alam yang baru, alam yang sama sekali alum pernah kita tampuh. Ba'an nasib kita di alam yang baru. Itu tafsir yang lain. Ila rabbika yauma izinil masaq. Ila rabbika yauma izinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Jadi apabila seorang sudah meninggal dunia, nyawanya itu dihalau kepada Tuhan. Itu maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Tuhan. Ai asuk wa hadza yadullu 'alal amil fi iza ma'na iza balagatin nafs al-hulqum tusaku ila hukmi rabbiha. Artinya apabila nafas itu sudah sampai di kerongkongan, seseorang dihalau menuju hukum Tuhannya. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, walaupun belum hari kiamat, kita sudah berhadapan dengan hukum Tuhan.
fala saddaqa wala shalla, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Dulu dia tidak mau membenarkan apa? Membenarkan Rasul dan membenarkan Al-Quran dan tidak mau menunaikan sholat. Walakin kazzaba wa tawalla, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tetapi dia justru mendustakan. Di sini boleh dikatakan Rasul, boleh juga mendustakan Al-Quran. Wa tawalla, dan berpaling dari keimanan atau berpaling dari kebenaran. Tsumma zahaba ila alihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Yatamatta secara asal artinya adalah mengembangkan bahu atau mengembangkan tangan. Di uang kalau berjalan mengembangkan tiak, baik kira-kira jalannya mengembangkan ketiak mereka. Tanda apa tuh? Ciri-ciri orang sombong. Aula laka fa aula, aula laka fa aula. Sekali lagi celaka, celakalah kamu maka celakalah, celakalah kamu maka celakalah. Tsumma aula laka fa aula, kemudian sekali lagi celakalah kamu maka celakalah. Di sini ada 4 aula. Aula kita jelaskan sedikit, ada mengandung 4 pengertian. Yang pertama ada 3, bukan 4, ada 3. Yang pertama adalah ancaman, sama dengan kata wil ya, wailul lil musallin. Ancaman artinya celakalah atau kebinasaan. Yang kedua berasal dari kata waliya, artinya dekat. Artinya orang tersebut dekat kepada kebinasaan. Yang ketiga artinya adalah aula, aula ini lebih utama. Jadi ada 3 pengertian dari aula. Yang pertama celaka, yang kedua dekat, yang ketiga aula atau lebih utama. Menurut Al-Bikai, sebagaimana dikutip oleh Prof. Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, 4 aula di sini maksudnya adalah manusia menghadapi atau menempuh 4 situasi. Yang pertama situasi kematian. Yang pertama situasi di dunia, yang kedua situasi saat kematian, yang ketiga situasi saat kebangkitan nanti, yang keempat situasi ketika sudah masuk neraka. Jadi ini penjelasan dari Al-Bikai, seorang pakar tafsir yang dikutip oleh Prof. Quraisy. Orang kafir itu akan menghadapi 4 situasi yang sangat menyulitkan. Pertama, saat meninggal dunia. Kedua, pertama saat di dunia, yang kedua saat sakaratul maut, ketiga saat kebangkitan, dan yang keempat saat nanti telah masuk ke dalam neraka. Ayah sabul insanu ayyutraku suda.
Ini kita sudah masuk kelompok ayat yang keempat. Jadi tadi maaf saya terlupa, ayat 20 sampai 35 itu kelompok yang ketiga, itu setelah disela dengan ayat 16 sampai 19 kembali menjelaskan tentang hari kiamat atau perilaku orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? La yukallafu bisara'i ay la yuhassabu zalik ay la yahsabu zalik. Artinya apa? Manusia itu jangan mengira dia diciptakan tanpa tujuan. Jadi maksudnya adalah janganlah manusia itu mengira bahwa ia diciptakan Allah itu tanpa tujuan. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bantu anak sange ganca ada tujuannya. Di arti mana penciptaan manusia itu tidak sia-sia atau tanpa tujuan. Alam yaku nutfah. Alam yaku nutfatan mimmani yumna. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Bukankah sebelumnya atau pada mulanya dia hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Nutfah itu artinya apa? Mani. Di mani itu secara bahasa artinya apa? Yang ditumpahkan. Air yang ditumpahkan. Yumna artinya ditumpahkan. Air mani, air yang tumpah. Tsumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Di mani itu melekat. Di mana melekatnya? Di dinding rahim. Jadi kalau menurut ilmu biologi modern, sel sperma nutfah itu mengandungi sel sperma. Sel sperma itu membuahi satu sel telur atau indung telur dari yang terletak di rahim perempuan. Setelah sel sperma tadi membuahi sel telur, maka ia menempel di dinding rahim. Itu disebut dengan alaqah. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi sperma tadi yang sudah membuahi sel telur atau ovum kadang-kadang bisa mendapatkan anak kembar, sepasang laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang salah satu di antara laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, kita kaitkan sedikit dengan ilmu biologi bahwa sel sperma yang dikandung oleh nutfah atau mani laki-laki itu mengandung kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Kromosom laki-laki dilambangkan dengan Y, sedangkan kromosom perempuan dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan indung telur yang di perempuan hanya mengandung kromosom perempuan. Kalau kromosom laki-laki ini yang membuahi yang di sel telur ini adalah perempuan. Kita ulangi. Kromosom laki-laki membuahi sel telur, maka terciptalah anak laki-laki. Tapi jika kromosom perempuan di laki-laki membuahi kromosom perempuan, itu yang menjadi anak perempuan.
Jadi benar menurut penelitian bahwa Allah menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di kelompok ayat keempat ini mengajak orang yang mengingkari hari kiamat, mengingkari kebangkitan nanti di akhirat untuk memikirkan asal mula kehidupannya. Pikirkan asal mula kejadianmu di masa awak dulu. Apakah awak lahado mereka jalan suam? Tidak. Di dasarnya dulu dari setetes mani ayah kita. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf kita menjalani kaji. Dari mana dasarnya? Dari setetes mani yang mengandungi sel sperma. Kalau menurut ilmu biologi, satu sel sperma itu tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Di satu air mani itu mengandung ratusan ribu sel sperma. Hanya satu yang membuahi sel telur. Kemudian dari mani, dari nutfah itu Allah mampu menciptakan manusia dalam bentuk sampai memiliki bentuk yang sempurna sekarang. Jadi Bapak Ibu apa maksudnya tuh? Coba pikirkan. Dalam bahasa lainnya, wahai manusia, kalian kan punya akal. Kalian sudah diberi akal, coba pikirkan, coba renungkan. Kalian dulu berasal dari air, dari sel sperma. Allah mampu maha berkuasa menciptakan kalian sampai menjadi makhluk yang sempurna. Itu buktinya Allah itu maha kuasa. Padahal kita manusia ini diciptakan Allah tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian, kalau kita sudah menerima Allah itu maha kuasa, tentu akal kita juga bisa menerima bahwa Allah mampu nanti mengembalikan kehidupan kita di hari akhirat. Jadi kias aulanya adalah sedangkan menciptakan dari yang tidak ada contoh Allah mampu, apalagi mengembalikan ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah satu ajakan kepada orang-orang kafir yang mana kita ketahui salah satu dari tantangan yang besar dari orang kafir Quraisy itu atau musyrik Mekah itu adalah mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka meyakini bahwa kita hidup di dunia ini kemudian mati, selesai, habis cerita. Katanya dalam logikanya orang musyrik Mekah, may yuhyil izama wahya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur itu? Padahal kalau kita orang beriman, kita meyakini bahwa alam semesta yang begitu besar dan begitu luas, Allah mampu menciptakan, apalagi mengembalikan ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jadi demikian tafsir dari ayat dari surah Al-Qiyamah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita ambil manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri juga kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.